Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim 'ala habibika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita, dengan senantiasa kita menggunakan segala kenikmatan yang diberikan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam hendaknya senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, suri tauladan kita, contoh terbaik bagi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selaku khatib, saya mengajak pada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan apa-apa yang diperintahkannya kepada kita dan meninggalkan segala larangannya. Karena ketakwaan itulah yang akan memberikan kepada kita kebaikan, kebahagiaan, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tak lama lagi kita akan sampai pada pesta demokrasi bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan wakil rakyat yang ada di DPR, DPRD maupun di DPD. Saat sekarang ini mungkin denyutnya sudah terasa bagi kita. Di pinggir-pinggir jalan kita melihat ada spanduk, ada baliho dari para calon pemimpin kita. Bahkan di televisi sudah ada debat calon pemimpin yang memaparkan visi dan misinya kepada kita. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya pemimpin itu kontraknya itu tidak hanya kontrak dengan rakyat atau kontrak politik dan sosial dengan rakyat saja. Akan tapi sesungguhnya pemimpin ketika dia dipilih menjadi pemimpin, maka dia juga memiliki kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi dikatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya setiap pemimpin itu adalah, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpin atau tentang rakyatnya. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin itu adalah juga bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Pemimpin itu tidak hanya untuk kepentingan duniawi kita saja, akan tapi keberadaan pemimpin itu juga memiliki peluang, memiliki kepentingan bagi akhirat kita. Imam Mawardi di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, beliau mengatakan, Al-imama mawdu'atul lil khilafatin nubuwah. Sesungguhnya kepemimpinan itu merupakan pengganti daripada kenabian. Fi harasatid din wasiyasatid dunya. Di dalam hal menjaga agama dan politik keduniaan. Seorang pemimpin, dia tidak hanya melayani masyarakat dalam hal bagaimana masyarakat bisa menjalankan agama dan juga bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dunia bersifat sandang, pangan, papan, pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ada satu kaidah fikih
yang menyebutkan tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwasanya tindak tanduk seorang pemimpin atau apa yang diputuskan, yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu hendaknya terfokus pada kemaslahatan masyarakat yang dipimpin. Kata maslahah itu kalau dalam secara bahasa itu berarti jalbul manfaah wa daf'ul mafsadah, yang artinya adalah mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan atau kemudaratan. Akan tapi Imam Ghazali menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan maslahah, sesungguhnya hakikat dari maslahah itu bukan itu saja. Kalau pengertian bahasa, ya seperti itu. Akan tapi yang dimaksud dengan maslahah yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam hal memimpin ini adalah, beliau mengatakan al-maslahah huwal muhafazah ala maqsudis syara'. Sesungguhnya yang namanya kemaslahatan itu adalah menjaga tujuan dari keinginan Allah Subhanahu wa taala di dalam mensyariatkan hukum-hukumnya. Dan kemudian beliau mengatakan wa maqsudus syari' minal khalq khamsatun, dan sesungguhnya tujuan syari' atau Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan atau di dalam menurunkan hukum-hukumnya itu ada 5, yaitu wa huwa ayyahfazu alaihim dinahum, ayyahfazu alaihim dinahum atau dinuhum wa nafsuhum wa aqluhum wa maluhum, yaitu agar terjaga agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan hartanya. Kemudian Imam Ghazali mengatakan fakullu ma yashmulu ala hifzi hadhil usulil khamsah fahuwa maslahah. Semua hal, semua yang dilakukan oleh seorang pemimpin apabila itu dalam rangka menjaga 5 hal ini, maka itu adalah maslahah. Akan tetapi fakullu ma yafutu hadhil usul fahuwa mafsadah. Semua yang menghilangkan 5 hal pokok ini, maka itu adalah mafsadah. Wa daf'uha maslahah, dan menolaknya adalah merupakan kemaslahatan. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Berkenaan atau berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, maka seorang pemimpin harus mampu menjaga 5 hal penting, yaitu menjaga agama dengan menjamin kebebasan di dalam memeluk dan menjalankan agama, menindak tegas penista agama, bahkan siap untuk berjihad jika agama terancam, menjaga jiwa dengan menyediakan kebutuhan pokok masyarakatnya, menyediakan fasilitas kesehatan, dan menindak tegas pelaku kriminal yang dapat membahayakan jiwa seseorang, menjaga akal dengan menyediakan fasilitas pendidikan, mencegah penyebaran pornografi, mencegah penyebaran miras dan memberikan hukuman yang keras bagi pelakunya, menjaga keturunan dengan menyiapkan ketahanan keluarga, memfasilitasi pernikahan bagi pasangan yang tidak mampu, mencegah pergaulan bebas atau perilaku LGBT, menjaga harta dengan membuka lapangan kerja, pelatihan keterampilan kerja, menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Itulah beberapa contoh dari hal yang bisa dilakukan seorang pemimpin di dalam menjaga 5 hal pokok tersebut. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Imam Mawardi mengatakan bahwasanya sesungguhnya mengangkat pemimpin atau memilih pemimpin itu adalah merupakan kewajiban. Bahkan beliau mengatakan itu merupakan ijma, di mana seluruh ulama bersepakat akan wajibnya kita untuk memilih atau mengangkat pemimpin. Maka sebaiknya kita tidak mengambil sikap golput, tapi harus menentukan pilihan pemimpin yang terbaik. Di dalam Al-Quran
maupun hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan kepada kita yang menjadi dasar kewajiban daripada pemimpin dalam memilih pemimpin. Di dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul dan ulil amri minkum, dan pemimpin dari kamu sekalian. Maka jika kamu sekalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu sekalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka itu lebih baik dan yang merupakan takwil yang paling baik. Kemudian di dalam hadis Nabi dikatakan, "Iza kana salasatun fis safarin falyu'maru ahaduhum." Yang artinya, apabila ada 3 orang di dalam perjalanan, maka hendaknya salah satu di antara mereka dijadikan amir atau dijadikan seorang pemimpin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lalu berkaitan dengan memilih pemimpin, apa saja kriteria pemimpin yang wajib kita pilih? Tentunya kita dapat merujuk kepada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memberikan kita pedoman di dalam memilih pemimpin. Mungkin ada banyak ayat yang menjelaskan kepada kita tentang tata cara atau pedoman di dalam memilih pemimpin. Dalam kesempatan ini kami menyebutkan ada 4 ayat atau 4 dasar di dalam kitab memilih pemimpin. Yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 55, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Yang artinya, sesungguhnya wali kamu sekalian itu adalah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan mereka bersama orang-orang yang ruku. Yang kita bisa simpulkan di dalam ayat ini, bahwasanya yang kita pilih adalah pemimpin yang beriman, yang dia mengerjakan salat, membayar zakat, dan tunduk dan patuh pada ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan salat ini untuk menggambarkan bahwasanya pemimpin yang mengerjakan salat dia adalah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia membayar zakat, berarti dia memiliki kepedulian sosial terhadap sesama. Adapun ayat yang kedua, yaitu surat Al-Qasas ayat 26, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Yang ayat ini berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam, di mana dikatakan yang artinya, dan ia berkata, salah satu di antara keduanya berkata, wahai bapakku, pekerjakanlah ia, karena sesungguhnya orang yang paling baik engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi amin, lagi amanah. Maka di sini bisa kita petik, kuat di sini adalah kuat baik secara fisik maupun kuat secara intelektual. Serta kata amin ini menunjukkan seorang pemimpin hendaknya adalah seorang yang amanah. Adapun hal yang ketiga adalah seorang pemimpin hendaknya seorang yang adil. Di dalam hadis Nabi disebutkan, sab'atun yuzilluhumullah ya fi zillihi yaumal qiyamah yauma la zilla illa zilluh. Yang diantaranya adalah imamun adilun. Ada 7 golongan
yang mana akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti, dan diantaranya adalah imam yang adil. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana seorang pemimpin yang tidak adil. Innama halakal ladzina qablakum annahum kanu iza sariqa fihim asy-syarif tarakuhu wa iza sariqa fihim ad-dha'if aqamu alaihil had wa ayyumallah law anna Fatimah binta Muhammad sariqat atau saraqat laqata'tu yadaha, yang artinya sesungguhnya kehancuran kaum sebelum kamu sekalian adalah di mana mereka, jika yang mencuri itu adalah orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang terpandang, maka ditinggalkan, tidak ditegakkan hukuman. Akan tapi jika yang mencuri itu adalah orang yang lemah, maka akan ditegakkan hukuman. Kemudian Nabi mengatakan, dan demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka niscaya akan aku potong tangannya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Terkait dengan hadis ini kita bisa menyimpulkan, seorang pemimpin adalah seorang yang adil, yang menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Adapun yang keempat yang kita bisa jadikan pedoman adalah surat At-Taubah ayat 128, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim, yang artinya telah datang kepada kamu sekalian seorang rasul dari diri kamu sekalian yang dia sangat berat melihat penderitaan yang kamu alami dan sangat ingin kamu beriman dan dalam keislaman, dan ia adalah orang yang raufur rahim, bil mu'minina raufur rahim, yang maha pengasih, penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka bisa kita simpulkan di sini bahwasanya seorang pemimpin adalah min anfusikum, warga negara Indonesia, azizun alaikum alaihi ma anittum, adalah orang yang sangat peka dengan penderitaan rakyatnya, dengan apa-apa kesulitan yang dialami oleh rakyatnya. Harisun alaikum harisun alaikum, adalah pemimpin yang memiliki orientasi kebaikan, senantiasa menginginkan kebaikan bagi masyarakatnya atau bagi bangsanya. Wabil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang mukmin ia berlaku pengasih lagi penyayang. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, demikian yang dapat disampaikan. Aqulu qauli hadza rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا والشفاء من كل داء والسقم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.